Yang takut debat itu aliran sesat. 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 Sekarang saya tanya balik. Kiai Idrus Ramli mengatakan bahwa orang yang nggak mau diajak diskusi itu sesat, aliran sesat, ya. Nah sekarang saya mengajak dia diskusi secara pribadi, bahkan saya siap datang ke rumah dia. Sampai hari ini tidak pernah dapat jawaban. Apakah Anda berani mengatakan Idrus Ramli sesat? Jujur. Coba lihat dulu di penyebaran di TikTok. Alah, sampai nggak percaya ya, wis. Yang jelas Anda mendengarkan sendiri celotehannya Kiai Idrus Ramli mengatakan orang yang diajak debat tidak mau debat itu aliran sesat. Sampai dia cerita di Aceh diajak debat Wahabinya nggak mau, ya kan? Nah sekarang saya ngajak dia diskusi, bahkan kami dalam satu room di grup WA. Iya, permasalahannya kami sempat dalam satu room, Mas, dengan Idrus Ramli itu saya tidak tahu. Seandainya itu ada surat ataupun bukti voice, tapi saya akan percaya. Gini loh, Mas. Assalamualaikum Kang Umar. Iya, saya juga tahu itu pernyataan dari Idrus Ramli, orang yang diajak debat. Di dalam video tersebut intinya begini, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya Kiai Idrus Ramli ini ketika menyatakan aliran sesat itu salah satu cirinya mungkin bahasa seperti itu, tidak mau diajak debat atau diskusi. Termotivasi dengan kata-kata Kiai Haji Idrus Ramli ini, Sayyid Qori kemudian menantang Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli di dalam masalah diskusi, masalah debat, masalah nasab. Karena kita tahu bahwasanya Kiai Haji Idrus Ramli ini beliau membela kalangan Ba'alwi begitu. Sedangkan Sayyid Muda Qori atau Sayyid Qori ini membela dia kelompok Kiimat, gampangnya begitu. Dia mau diajak diskusi. Bahkan Sayyid Muda Qori atau Sayyid Qori ini dia mau datang ke tempatnya atau ke rumahnya Kiai Haji Idrus Ramli. Tapi sampai atau hingga video ini saya buat tidak ada pernyataan dari Kiai Haji Idrus Ramli atau pengakuan dari Sayyid Qori akan mengadakan debat atau Kiai Haji Idrus Ramli itu mau diajak untuk diskusi atau debat begitu. Lah menurut saya, andaikan ini terjadi itu sangat bagus, sangat menarik, sangat mengedukasi. Karena kalau debat diskusi itu selagi dibungkus di dalam kajian ilmiah, maka itu bagus menurut saya. Meskipun kita tahu bahwasanya diskusi itu menurut pandangan ulama itu ada dua, ada diskusi yang mamduh, ada diskusi yang mazmum. Mazmum itu apa? Mazmum itu diskusi yang tercela, diskusi yang tidak dibungkus dengan ilmiah, yang hanya caci dan maki di sana. Jadi bukan idharul haq, akan tetapi adalah idharul cacian dan makian. Kemudian kalau diskusi yang mamduh, diskusi yang bagus itu adalah diskusi yang idharul haq, yang menjelaskan, menampakkan satu kebenaran begitu. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Jadi wajadilhum, ada juga tuntunan. Diskusi yang baik ada diskusi yang idharul haq dengan kata-kata yang semua berilmiah, tidak merendahkan, tidak mencela dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat, andaikan memang ini terjadi, debat antara Kiai Haji Idrus Ramli dengan Sayyid Qori itu terjadi, maka kita menganjurkan begini, kita mengharapkan pertama ya, bahwasanya mereka ini punya niat yang bagus dari keduanya, apa idharul haq begitu. Kemudian i'timad 'alal ilmi sahih al-mustafad minal kitab was sunnah. Kemudian memang mereka ini berlandaskan kepada referensi-referensi yang ada. Jadi mana referensi dari keduanya yang kuat gitu. Kalau itu yang nanti yang disajikan oleh kedua kiai ini atau kedua panutan ini, maka
kita sebagai seorang penonton, sebagai netizen akan enak melihatnya. Kemudian ketiga itu dengan tanpa adanya ta'assub. Mestinya tidak, istilah ta'assub ya, kalau bahasa kita itu di pesantren itu tidak, yang ini yang benar menurut saya, ini yang kamu yang salah, itu tidak. Tapi dari keduanya ini menerima hujahnya masing-masing ketika memang hujah dari lawannya itu membenarkan hujahnya, atau istilahnya itu menasah hujah daripada dirinya begitu. Misalnya contoh dari Syed Mudakori atau Syed Qori ini, ternyata ada hujah dari Haji Idrus Ramli yang menjelaskan tentang masalah hujah yang ada di Syed Qori atau sebaliknya. Maka salah satu dari keduanya atau keduanya saling menerima terhadap hujahnya mereka masing-masing, atau hujahnya satu dengan yang lainnya gitu. Itu kalau begitu itu bagus menurut saya. Kemudian juga menjelaskan tentang masalah referensinya. Jadi ini referensi dari ini dari kitab ini. Maka kalau menjelaskan referensinya dari kitab mana, asalnya dari mana, dari ulama mana, maka nanti para netizen, para penonton juga bisa menyimak atau bisa juga membuka referensi mereka yang mereka bacakan, yang mereka buat sebagai hujah atau dalil gitu. Kalau begitu nanti sangat bagus menurut saya. Yang intinya semoga videonya Syed Qori itu atau tantangan diskusi Syed Qori itu tersampaikan kepada Ki Haji Idrus Ramli, dan juga mungkin video saya ini tersampaikan kepada Ki Haji Idrus Ramli. Nanti beliau tak saya tag di video saya ini. Semoga beliau itu mau mendengarnya. Sebenarnya diskusi Syed Mudakori dengan Ki Idrus Ramli itu menurut saya itu bagus. Karena memang kalau saya lihat Syed Mudakori atau Syed Qori ini beliau sudah ada perubahan di dalam artian beliau sudah diskusinya sudah ilmiah. Dari yang dulu agak kasar sekarang sudah ilmiah, sudah bagus. Jadi kalau ketemu mereka nanti tidak akan salah satu dari mereka tidak akan menjatuhkan, tapi sebaliknya akan memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang masalah nasab ini, akan menampakkan pada masyarakat mana sebenarnya dalil yang patut untuk diambil istifadah untuk di dalam kita memandang perselisihan nasab ini. Yang tentu nanti tetap ada perbedaan, tapi perbedaan itu selagi dilandaskan dengan dasar ilmiah maka hal itu tidak apa-apa, itu lumrah-lumrah saja begitu. Yang terakhir dari saya, harapan saya semoga ya diskusi antara Syed Mudakori dengan Ki Haji Idrus Ramli itu dapat terlaksana sebelum terjadinya diskusi tanggal 7 dan 8 di Rabi'ah Alawiyah begitu. Kalau itu terjadi maka saya bahasakan muqaddimah debat sebelum debat di RA atau Rabi'ah Alawiyah, dan nanti di tanggal 10 diteruskan debat di UIN Malang kalau nggak keliru. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentu ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik jika seumpama terjadi diskusi antara Kiai Haji Idrus Ramli atau Ki Idrus Ramli dengan Tunku Mudakori yang sebagaimana Ustadz Ali sampaikan atau Gus Ali sampaikan dalam kontennya, yaitu harus berbasis dengan ilmu. Artinya ilmu harus dikedepankan, bukan ego masing-masing, bukan kepentingan, tetapi ilmu pengetahuan itu memang benar harus ditegakkan. Dan juga harus bijaksana, harus saling menerima antar hujah satu dengan yang lainnya. Semoga saja terjadi diskusi itu antara Gus Idrus dengan Kiai Haji Idrus Ramli. Ini edukasi yang sangat baik untuk kita semua agar menjadi tontonan dan tuntunan yang bisa mendidik kita, mengedukasi kita untuk menjadi umat yang cerdas. Karena kajian itu seberbeda apapun, kalau kita mampu menyikapi itu akan menjadi efek baik untuk kita. Jangan ada orang mengkritik lalu pendapatnya berbeda dengan kita katakan itu sebagai perpecahan atau apa. Itu saya pikir harus bisa membedakan antara keduanya itu ya. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Salam cinta dan untuk semua. Wallahu huwal muwaffiq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.